Apa yang permanen dalam hidup? Apa yang abadi dalam hidup? Apa yang tidak berubah dalam hidup? Mari kita sadari bahwa satu-satunya yang permanen dalam hidup, yang tidak pernah berubah dalam hidup adalah semua pertengkaran, semua keributan sebetulnya akibat kita tidak siap. Ada transformasi batin yang diinginkan Rasulullah. Ada transformasi kesadaran yang diinginkan oleh Rasulullah. Masajid. Masajid adalah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenarnya bagi manusia adalah segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang meliputi seluruh alam semesta tanpa batas. Beliau bukanlah suatu sosok. Beliau sendiri yang mengenalkan kepada kita lewat Al-Quran dan semua kitab suci. Beliau meliputi seluruh semesta raya. Kalau beliau meliputi seluruh semesta raya, meliputi seluruh makhluk, sebetulnya yang kita saksikan di semesta ini adalah energi yang sama yang berada di dalam tubuh yang berbeda. Mari kita sadari kehadirannya saat ini. Kalau kita punya masalah saat ini, jangan katakan, "Ya Allah, aku punya masalah besar." Tapi katakan pada masalah, "Hai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar." Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang permanen dalam hidup? Apa yang abadi dalam hidup? Apa yang tidak berubah dalam hidup? Mari kita sadari bahwa satu-satunya yang permanen dalam hidup, yang tidak pernah berubah dalam hidup adalah perubahan. Semua hal dalam hidup ini adalah berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Itu yang abadi, itu yang permanen dalam hidup. Jadi kalau kita ini mencoba melawan perubahan, berarti kita sedang melawan sifat alam. Kalau kita coba-coba melawan perubahan, bersiap-siaplah untuk menderita karena kita sedang melawan hukum alam. Dan dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa semua orang yang melakukan proses perlawanan pada setiap perubahan, bersiap-siaplah untuk kecewa dan sekaligus juga menderita. Seorang suami yang tidak siap menerima perubahan istrinya, dulu umur 20 seperti itu. Umur 25 seperti itu. Umur 30 seperti itu. Mungkin 30 sedang cantik-cantiknya, sedang seksi-seksinya. Umur 40 jadi seperti ini. Umur 50 berubah lagi. Umur 60 berubah lagi. Bayangkan ya, seorang suami yang sudah menikah selama 30 tahun, 40 tahun,
menginginkan istrinya tetap seperti waktu usia 20 tahun, pasti akan menderita. Pasti akan kecewa. Pasti tidak menerima. Sama seorang istri yang ingin suaminya tetap gagah, tetap kaya, tetap banyak uang, tetap perlente, tidak mau sakit, tetap perkasa, luar dalam, tetap bisa lari dengan kecepatan 60 km per jam, tidak mau menerima suaminya jalan diseret-seret, ingin seperti dulu terus gagahnya, bersiap-siap saja menderita. Jadi penderitaan jelas bukan karena perubahan. Penderitaan semua manusia berasal dari penolakan dia terhadap perubahan. Jadi saya pastikan siapapun manusia yang siap menerima perubahan dan membiarkan perubahan itu apa adanya, saya pastikan dia akan bahagia setiap saat. Jadi sebetulnya apa bahagia itu? Ternyata bahagia itu sederhana. Menerima setiap perubahan apa adanya. Dalam bahasa yang lebih bijaksana lagi, membiarkan setiap perubahan berlalu, berjalan apa adanya. Nah, ada kata-kata membiarkan. Nah, kata-kata membiarkan ini harus dipahami. Membiarkan ini sebetulnya menerima kehadiran ilahi. Membiarkan itu artinya adalah mengembalikan semuanya kepada kesadaran murni. Membiarkan itu artinya percaya bahwa di balik semua perubahan itu ada sang keberadaan yang berjalan. Ada sang kehadiran. Itu namanya membiarkan. Karena kalau saya tidak beri penjelasan tentang kata membiarkan, bisa jadi kita salah persepsi. Karena membiarkan artinya adalah cuek saja. Membiarkan itu menyadari sebetulnya bahwa semua perubahan karena kehendak semesta, semua perubahan karena sifat semesta, semua perubahan karena hukum alam sedang berjalan. Siapapun yang ketika bercermin menghendaki dia tetap cantik seperti usia muda, tidak bisa menerima tubuhnya peot, tidak bisa menerima giginya ompong, saat bercermin pasti menderita. Lihat orang setelah bercermin. Sebelum bercermin dia biasa-biasa saja, rileks. Tapi setelah bercermin wajahnya menjadi kusut. Karena saat bercermin dia melihat kenyataan dia sehari ini dan kemudian dia menolak yang terjadi. Loh, kok pipi saya peot? Loh, kok mata saya burem? Loh, kok bibir saya sekarang gak simetri lagi? Saat kita melihat kenyataan kita dan kita menolak kenyataan yang terjadi karena kita tidak siap menerima perubahan yang terjadi pada diri kita, tidak siap bahwa diri kita dimakan usia, saat itu kita akan kehilangan kebahagiaan. Jadi apa sesungguhnya bahagia itu? Bahagia adalah menerima setiap perubahan apa adanya. Saya tidak bisa memaksa istri saya harus tetap cantik seperti dulu. Karena saya juga akan menua. Nah, menjadi tidak masuk akal ketika kita ingin orang lain tetap seperti itu, padahal kita tidak sadar diri kita hari ini pun sudah berubah. Jadi bahagia itu apa? Menerima setiap perubahan
sepenuhnya, apa adanya, dan tidak menolaknya, saya pastikan kita akan bahagia setiap saat. Semua pertengkaran, semua keributan sebetulnya akibat kita tidak siap menerima perubahan. Betul apa tidak? Yuk kita sadari, sekali lagi yang permanen dalam hidup adalah perubahan. Yang abadi dalam hidup adalah perubahan. Tidak ada yang berubah. Dengan perubahan. Dan semua hal berubah kecuali satu. Perubahan. Apa yang tidak berubah di semesta ini? Semuanya berubah kecuali satu. Perubahan. Nah, perubahan itu ada dua. Satu, perubahan yang bersifat alami. Yang kedua, perubahan yang bisa direkayasa oleh kita supaya perubahan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan berbicara hal yang sangat penting berkenaan dengan pergantian tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan kita jelang. Dan hari ini saya akan berbicara topik khusus, yaitu hijrah. Nah, apa sesungguhnya hijrah itu? Karena kita sering mendengar hijrah, hijrah, hijrah. Dan hari ini kita akan perdalam, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi fakta, sekaligus dari sisi yang lebih kontekstual dalam kekinian. Baik, kita lihat dulu dari sisi bahasa. Ternyata kata hijrah ini sebetulnya bahasa Quran. Jadi kata hijrah di Quran banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya banyak ayat, walaupun tidak semuanya. Yang jelas kata hijrah ini adalah bahasa Arab. Dari kata hajaro, yuhajiru, muhajarotan, wahijrotan. Di mana kata ini berasal dari akar kata hajaro. Yahjuru hajron, yang arti yang sebenarnya adalah satu, meninggalkan. Yang kedua, berpaling. Yang ketiga, memutus. Dan yang keempat, menahan. Silakan dicatat ya. Jadi hijrah itu arti yang sebenarnya satu adalah meninggalkan. Yang kedua adalah berpaling. Yang ketiga adalah memutus. Dan yang keempat adalah menahan. Jadi saya kasih contoh yang sederhana dulu ya. Meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif, kemudian diganti dengan kebiasaan baru yang produktif, itu hijrah. Jadi meninggalkan. Yang kedua, berpaling ya. Kita berpaling dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian menuju pada kebiasaan baik, itu hijrah. Memutus juga hijrah. Menahan juga hijrah. Jadi ada 4 ya kata penting yang tersimpan dalam kata hijrah. Yang pertama meninggalkan, yang kedua berpaling, yang ketiga memutus, dan yang keempat adalah menahan. Jadi termasuk juga menahan diri dari segala ya keinginan-keinginan yang senantiasa mendorong kita untuk ya menjadikan diri ini semakin ego, itu juga termasuk pada konteks hijrah secara global. Nah, sekarang mari kita masuk ya pada tataran sejarah sedikit. Hijrah yang kita kenal dulu itu kan sebetulnya adalah perpindahan tempat. Di mana Nabi Muhammad melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Titik awal hijrah beliau adalah Mekah. Dan Mekah itu artinya adalah kampung sebetulnya. Dan tujuan beliau itu adalah Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah di zamannya saat itu adalah migrasi sebetulnya. Migrasi dari kampung ke kota. Migrasi dari Mekah ke Madinah. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ya dalam sejarahnya itu pada tahun 1 Hijriah. Atau terjadi bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Kemana Nabi Muhammad itu di Madinah pergi? Nabi Muhammad di Madinah itu pergi ke satu tempat yang namanya Kuba. Dan apa yang dilakukan beliau saat hijrah dari kampung ke kota itu adalah membangun masjid. Nah, nanti kita kupas ya hakikatnya seperti apa. Jadi hijrahnya beliau dari kampung ke kota itu ternyata sesampainya di tempat hijrah yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Dan masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Nah, kenapa diberi nama Masjid Kuba? Dan nanti ada kaitannya, ada ayat-ayatnya yang akan saya ekstrapolasi hari ini. Kita elaborasi supaya lebih dalam pemahamannya. Baik, mundur dulu ke slide yang sebelumnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu adalah perpindahan tempat. Yaitu dari Makkah ke Madinah. Dari kampung ke kota. Ya tentu saja dalam proses hijrah itu ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah dalam proses itu pasti ya kata hijrah yang 4 itu juga ada di dalamnya. Meninggalkan jelas. Berpaling jelas ada. Memutus jelas juga ada. Ya, menahan juga ada. Nah dalam cerita Mahabharata sebetulnya juga ada proses yang semacam ini. Dan ini dilakukan oleh rombongannya Pandawa. Nah apa yang terjadi ketika Pandawa itu hijrah? Perhatikan ya. Ini agak filosofis sedikit. Ketika Pandawa itu diusir oleh Kurawa, sebetulnya ada kebodohan, ada kecerobohan yang dilakukan oleh Kurawa. Apa kira-kira kecerobohannya? Kalau Pandawa tidak diusir oleh Kurawa, seluruh tahapan-tahapan perkembangan yang dicapai oleh Pandawa diketahui Kurawa. Tapi begitu diusir oleh Kurawa, maka semua tahapan-tahapan yang dicapai oleh pihak Pandawa sama sekali tidak diketahui oleh pihak Kurawa. Maka Kurawa itu menjadi kalah oleh Pandawa karena buta kekuatan akibat kesalahannya sendiri mengusir pihak Pandawa. Makanya hati-hati ya, ketika seseorang diusir malah tidak terpantau. Tidak bisa diikuti tahap-tahapan perkembangan yang dia bisa lalui. Bahkan bisa jadi menimbulkan satu kekuatan. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah. Jadi sebetulnya beliau itu pindah ke kota, pindah ke Madinah, sebetulnya satu, membangun sebuah kekuatan. Toh pada akhirnya kan beliau kembali lagi ke Mekah. Setelah memiliki sebuah kekuatan, setelah memiliki beberapa perubahan-perubahan kesadaran. Jadi walaupun kelihatannya di situ hanya pindah tempat, tetapi saya yakin di balik perpindahan tempat itu ada transformasi batin yang diinginkan Rasulullah. Ada transformasi kesadaran yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka yang pertama kali bangun ketika beliau pindah ke Madinah adalah masjid. Apa masjid itu? Kan dari kata masajid.
Masajid itu adalah tempat sujud. Masajid itu tempat sujud. Ya tentu saja sujud yang dimaksud itu bukan sujud secara harfiah, bukan sujud secara fisik. Karena banyak orang secara fisik melakukan sujud, tetapi sesungguhnya secara mental, secara spiritual dia tidak sujud. Dan sujud yang melahirkan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa adalah sujud bukan secara fisik, tapi sujud secara mental, sujud secara spiritual. Ini sebetulnya yang akan dicapai. Makanya tempat pertama yang beliau bangun adalah masajid, yang kemudian disebut masjid. Masajid itu dari tempat sujud. Nah, sujud kepada siapa? Nah, ini yang harus kita korek ya. Kalau berbicara transformasi batin, jelas sujud yang dimaksud adalah meningkatkan kepasrahan diri secara total, bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada satu kekuatan besar yang harus diakses oleh setiap manusia, yaitu kekuatan yang maha dahsyat pada setiap manusia adalah kekuatan ilahi. Kan beda ya. Orang yang kerja merasa dirinya bisa, dia akan berbenturan dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi orang yang bekerja, saat bekerjanya lillah, saat bekerjanya billah, saat bekerjanya bismillah, saat bekerjaan mengaplikasikan alhamdulillah, itu dahsyat. Itu yang disebut dengan mengakses sesuatu yang tanpa batas. Mungkin para sahabat ada yang punya pengalaman. Ketika kita bekerja, merasa diri kita bisa, terlalu percaya pada diri sendiri, tidak melibatkan satu kekuatan semesta yang luar biasa, makanya pekerjaan kita menjadi sangat biasa. Jadi saya pernah ya pada satu kondisi tertentu harus mengerjakan pekerjaan dalam waktu singkat dan pekerjaannya kena deadline. Pada saat itu kemudian kita memaksakan agar pikiran kita mampu melakukannya, kita akan berbenturan keterbatasan. Kemudian kita serahkan kepada dia, billah. Jadi billah artinya apa? Bersama dengan Allah. Jadi kekuatan yang sedang dibangun oleh Rasulullah adalah menegaskan lillah, menegaskan billah, menegaskan bismillah, dan menegaskan alhamdulillah. Dicuci bersih para sahabat di situ sehingga memiliki satu kekuatan yang dahsyat. Dan setelah itu kemudian kembali ke Mekah dengan kesadaran yang berbeda. Dan di situ terjadilah proses ya yang sangat luar biasa, di mana Mekah hanya dalam waktu singkat bisa ditundukkan oleh rombongan Rasulullah pasca hijrah. Paham sampai di sini ya? Oke, pahami ya pelan-pelan. Jadi hijrah itu dari kampung menuju kota. Nah, kita lihat dalam Quran. Di mana kata kampung ada, di mana ada kota ada di Quran. Mari kita buka dulu Al-Quran ya. Saya izin dulu, saya masuk dulu pada Al-Quran. Kita akan masuk dulu melihat kata kampung di Quran. Di mana kata kampung di Quran? Nah, silakan para sahabat menyaksikan ayat ini. Ya, semoga bisa kelihatan dari belakang ya. Yuk kita lihat ayat ini ya. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka. Nah, kami di sini adalah Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka di ayat ini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum, kelompok, Isra itu hanya berjalan, Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel adalah siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, itulah Bani Israel. Apa pesan Allah kepada Bani Israel? Ini pesannya. Bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Ini perintah sangat luar biasa. Perintah simbolik yang sangat luar biasa. Jadi Bani Israel ini disuruh untuk bunuh diri. Agar dia bisa keluar dari kampung. Kampung identik dengan kegelapan. Kampung identik dengan keterbelakangan. Kampung identik dengan kebodohan. Kampung identik dengan jahiliyah, kira-kira begitu.
Ya, itu adalah simbolik dari kampung. Dan ternyata untuk meninggalkan kampung kita harus bunuh diri. Nah, dalam ayat ini bunuh diri ini ternyata bagus karena diperkuat oleh pernyataan berikutnya. Saya bacakan ya. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan yang berhasil bunuh diri hanya sebagian kecil saja. Ayo kita perhatikan. Diri itu yang mana? Nah, kalau berbicara tentang diri yaitu nafs. Nah, diri itu adalah nafs. Dalam bahasa lain, diri itu sering juga disebut dengan ego. Jadi perintah bunuh diri sebetulnya adalah bunuh ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu kita. Ego itu adalah diri palsu kita. Diri yang dikendalikan oleh pikiran yang tidak tercahayakan oleh nur ilahi. Itu yang disebut dengan diri palsu. Jadi sebetulnya perintah bunuh diri di sini adalah perintah untuk membunuh diri palsu kita. Karena ego cuma dua. Sering saya ulang-ulang. Yang pertama makanan ego adalah rakus, tamak, serakah terhadap apa yang kita ingin. Dan yang kedua makanan ego adalah benci terhadap apapun yang tidak kita ingin. Jadi kalau kita selalu rakus kepada yang kita ingin dan benci kepada yang tidak kita ingin, kita tidak bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Sebetulnya kita sedang membangun ego. Itu seperti yang harus dibunuh. Dan yang bisa membunuh ini, kata Quran, hanya sebagian kecil dari mereka. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang bunuh diri. Jadi Quran ini sangat luar biasa sebetulnya, mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa membunuh diri, membunuh ego. Karena ini adalah titik awal hijrah. Maka kata Quran, apa katanya? Tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan mereka. Jadi ternyata bunuh diri ini dua hasilnya. Satu, satu lebih baik bagi mereka dan yang kedua menguatkan. Nah, makanya hijrah ini sebetulnya membangun kekuatan. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kita menciptakan masalah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari kampung ke kota, sebetulnya inti sarinya adalah meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah di kesadaran yang berbeda. Jadi para sahabat, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kesadaran kita tidak di-upgrade? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak hijrah? Makanya hijrah yang saya maksud di sini, titik beratnya adalah transformasi batin. Karena dalam kekinian, hijrah berpindah tempat sudah tidak penting lagi. Hijrah yang dibutuhkan sekarang oleh kita adalah transformasi batin. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Jadi yang pertama kali harus kita tekankan adalah titik awal hijrah. Titik awal hijrah adalah kampung. Nah, untuk keluar dari kampung maka kita harus bunuh diri. Itu yang pertama dilakukan. Bunuh diri yang dimaksud adalah membunuh ego. Baik, masih ingat orang tua kita ya, kalau di Tatar Parahyangan, kalau pergi dari kampung ke kota, kan bahasanya itu adalah nyaba. Betul nggak? Bade kamana ya? Bade nyaba. Kamana? Kadaya. Makanya di Bandung ada namanya Dayeuh Kolot. Dayeuh Kolot itu bahasa artinya adalah kota tua. Di Bandung ada Dayeuh Kolot, ternyata di Jakarta juga ada kota tua. Ini kan simbolik yang sangat penting untuk kita maknai secara dalam. Nah, kota tua bahasa Qur'annya Baitul Atiq. Makanya kurban tidak sah kalau tidak dilakukan di Baitul Atiq. Jadi sebetulnya apa Baitul Atiq itu? Nah, Baitul Atiq itu sesungguhnya adalah rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia. Apa itu?
yaitu yang bernama qalbu. Jadi kenapa Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba? Karena Quba itu adalah masajid. Masajid adalah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenarnya bagi manusia adalah qalbu. Itu yang disebut dengan Bakah al-Mubarakah. Inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah. Fihi ayatum bayinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sebetulnya simbolisasi Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah membangun Masjid Quba itu sebenarnya relevansinya sangat luar biasa dengan hijrah transformasi batin. Baik, sampai sini mengerti? Oke.